Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Raspan ya teman-teman. Untuk kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti aktivitas saya menyiram tanaman pasca hujan. Karena setelah hujan ini biasanya kualitas tanaman agak menurun ya teman-teman. Tapi emang tanah subur, tapi kualitas agak menurun dan banyak hama ya teman-teman. Harus kita semprot lagi. Baik ya teman-teman, untuk lebih detailnya selamat menyimak ya. Baik, untuk yang pertama kita racik dulu ya obat hama atau insektisida dan juga fungisidanya. Kita siapkan botol, lalu kita masukkan. Yang pertama adalah insektisida. Insektisida yang kita pakai atau obat hama ini yang berbahan aktif abamectin ya teman-teman. Abamectin itu bahan aktifnya tidak terlalu keras, tapi cukup efektif untuk mengatasi hama ya. Kebetulan di sini kita menggunakan masih Abasel ya teman-teman. Kita masukkannya kira-kira seperempat botol ya. Seperempat botol itu kurang lebih 10 milian ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke botol sampai bersih ya. Bisa dibantu dengan air sedikit. Lalu selanjutnya kita masukkan fungisidanya. Nah, kebetulan fungisidanya juga seperti yang biasa kita pakai, yaitu Gardasil daun ya teman-teman. Ini seperti biasa ada unsur NPK-nya. Ini cukup efektif untuk menyuburkan daun. Kita masukkan ini, kalau di sendok itu kurang lebih untuk ukuran satu botol ini adalah seperempat sendok atau setengah sendok teh ya teman-teman, itu cukup lah. Baik teman-teman, kita kasih air ya sampai secukupnya, dan lalu kita tutup dan kita kocok-kocok sehingga antara air, insektisida dan fungisida bisa bercampur dengan sempurna ya teman-teman. Baik, setelah selesai kita siapkan alat semprotnya. Ini saya menggunakan alat semprot yang kapasitasnya 5 liter teman-teman ya, nggak terlalu besar. Soalnya tanaman di kebun pun itu tidak terlalu banyak ya untuk tanaman kerasnya. Cukup dengan alat semprot yang 5 liter ini. Kita isi air dulu ya teman-teman, kira-kira 3/4 dari tanknya ya. Kira-kira sampai agak penuh, jangan terlalu penuh ya teman-teman. Kira-kira agak penuh, kira-kira aja, agar pada saat dimasukkan tadi campuran insektisidanya dan dimasukkan penutupnya tidak terlalu meluber keluar ya airnya dari dalam tank. Setelah kita isi air ya teman-teman, lalu kita masukkan racikan yang sudah kita racik tadi. Kita kocok-kocok dulu, lalu kita masukinnya semuanya aja teman-teman, nggak apa-apa ya, karena ini emang komposisinya sudah kita sesuaikan tadi di awal ya. Kurang lebih sekitar seperempat tutup botol atau sekitar 5-10 mili ya teman-teman. Baik, setelah selesai kita tutup alat semprotnya, kita masukkan pelan-pelan, dan airnya emang masih keluar tapi nggak apa-apa ya teman-teman, asal jangan terlalu meluber aja, dan kita tutup dengan sempurna ya, dan siap untuk kita semprot tanaman di sekitar kita. Kita masuk ke proses penyemprotannya teman-teman. Ini saya langsung pergi ke kebun ya, karena emang kebun emang jarang disemprot ketika posisi kemarau kemarin, dan sekarang setelah hujan emang saya mengusahakan untuk menyemprot tanaman yang ada di kebun. Seperti biasa, tanaman di kebun itu beraneka ragam ya teman-teman. Yang pertama adalah pohon jeruk dulu. Pohon jeruk
lalu kita semprot ya, semprotnya rata aja dari mulai atas sampai bawah teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat baik daunnya ataupun dahan-dahannya. Oke, setelah pohon daun, durian ya teman-teman, kemarau kemarin sangat panjang teman-teman. Ini pohon durian di kebun saya tinggal satu ya teman-teman, karena emang panas banget sehingga beberapa pohon durian yang lain itu mati ya teman-teman. Tidak apa-apa ya, nanti kita bisa ganti dengan apakah dengan durian lagi atau dengan tanaman atau pohon yang lainnya. Rencananya sih mau ditanam jeruk ya teman-teman, pohon jeruk. Sama caranya kita ratakan dari mulai daun sampai akar sampai bawah ya teman-teman. Baik, dan selanjutnya masih ada pohon kelengkeng, metodenya sama, dan juga pohon-pohon yang lainnya ya teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman caranya, yang penting kita mengusahakan aja, membiasakan menjaga tanaman kita supaya tanaman kita bisa tahan terhadap hama dan bisa dalam kondisi subur ya, dengan diberikannya fungisida. Demikian ya teman-teman untuk konten kali ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya di kebun teman-teman atau di halaman rumah teman-teman ya, di sekitar rumah untuk tanaman-tanaman kita. Dan terima kasih ya, dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.